Iya. Apalagi saya pernah baca satu literasi tentang Nabi yang dimaki-maki sama orang buta, yang dia kasih makan. Iya. Udah dikasih makan, orang yang dikasih makan bukannya bersyukur, marah-marah. Tetapi apakah Nabi berhenti memberi makan? Kan tidak ternyata. Sampai Nabi wafat, Nabi mangkat, baru orang buta ini sadar, siapa yang mati? Yang ngasih makan lo kemarin. Langsung login lo dia. Iya. Langsung login lo. Iya. Nah, dari kisah itu, kalau yang gue pernah tangkap nih Om ya, katanya kan memang itu lemah, atau mungkin ceritanya kisahnya palsu. Bisa aja. Katanya, bisa jadi. Tapi gini teman-teman, kalau buat teman-teman udah belajar agama lebih dalam, misalkan udah tahu itu adalah misalnya lemah, iya, betul. Atau misalnya palsu, ini tuh diambil satu pelajaran ya. Betul. Tentang bagaimana cara seorang Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan ya. Betul. Akhlaknya. Betul. Adabnya. Betul. Ya? Kan pasti banyak cerita yang mungkin ditambahkan. Tapi kita ngambil titik pembelajarannya. Bahwa beliau itu adalah orang yang sangat welas asih. Beliau itu tidak gampang emosi. Beliau itu adalah selalu mengutamakan akhlak dan budi daripada kekayaan. Sekarang Mongol nanya, di saat itu dia bisa nggak kaya raya? Di saat itu? Di saat dia jadi nabi. Bisa aja. Bisa banget. Bisa banget. Orang sekarang di gereja gua aja untuk naik mimbar harus bayar berapa? Iya. Bisa, tapi apakah itu dilakukan oleh beliau? Enggak. Sangat tidak loh. Sangat sederhana rumahnya. Sangat tidak mengambil sikap orang pongah. Pongah apa? Sombong. Dapat sedikit apa langsung sombong. Beliau itu tetap rendah hati loh. Beliau Nabi Muhammad SAW nggak ada makanan di rumah pernah loh. Puasa loh. Saking sederhananya beliau. Padahal bisa. Sahabat-sahabatnya kaya raya. Tapi ini membuktikan bahwa beliau memang fokus untuk dakwah, plus mencontohkan bahwa sahabat-sahabat kami nih, sahabat-sahabat saya nih misalnya kata Nabi Muhammad, kaya-kaya berarti kan silakan Anda berbisnis, silakan Anda berdagang. Gitu kan. Nah, dan membuktikan bahwa iya memang kesederhanaannya beliau, ya kan, keseriusannya untuk dalam menyebarkan agama Islam dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa temukan cerita-cerita di ustadz-ustadz kita. Banyak. Gitu kan. Banyak banget. Buku tuh kan sebenarnya buku tentang pengajaran Nabi itu kan banyak. Masalahnya mana yang sahih, mana yang benar, mana yang tidak kan kita nggak tahu. Yang penting kan kita baca dulu. Ya kan, selama saya membaca 41 buku ini, saya tidak pernah menemukan buku yang menjelekkan Nabi. Masya Allah. Itu